Halo, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika ISI. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru yaitu gelombang bunyi. Oke, kita akan berbicara dulu tentang fakta dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut adalah gelombang longitudinal, sehingga gelombang bunyi itu arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Selanjutnya, gelombang bunyi itu bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, dan mengalami interferensi serta mengalami difraksi. Kita akan lihat lebih dalam lagi tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik, yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Kemudian audiosonik yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, dan ultrasonik yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Nah, gelombang ultrasonik salah satunya digunakan oleh kelelawar seperti pada gambar ini. Kelelawar menggunakan gelombang bunyi untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Konsepnya yang digunakan ya tetap aja kayak gini rumusnya. Tapi jika kita misalkan jarak antara kelelawar dengan mangsanya adalah S, maka gelombang bunyinya menempuh 2 kali S, karena gelombang dipancarkan dulu oleh kelelawar, selanjutnya dipantulkan balik sampai di kelelawar kembali, sehingga jarak yang ditempuh itu adalah 2S sama dengan V kali T, sehingga jarak mangsanya akan sama dengan V dikali T per 2. Inilah persamaan yang akan kita gunakan. Persamaan ini juga kita gunakan untuk menentukan kedalaman suatu laut lah, misalnya dengan menggunakan sonar. Misalnya kayak gini. Ini adalah dasar lautnya, kemudian di sini adalah kapalnya gitu. Nah, kapal ini mengirimkan sonar ke sini, kemudian sonarnya pantul balik. Jika kedalaman lautnya adalah H, maka jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi ini itu adalah 2H. Ini sama dengan V kali T. V adalah cepat rambat gelombang bunyi dan T adalah waktu yang diperlukan untuk sonar untuk kembali ke sensornya, sehingga kedalaman lautnya akan sama dengan V kali T dibagi 2, sama dengan yang tadi gitu. Nah, berikutnya yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya adalah persamaan dari hukum Melde. Persamaan ini akan kita gunakan untuk menentukan cepat rambat gelombang bunyi di suatu dawai. Persamaan hukum Melde itu adalah cepat rambatnya sama dengan akar dari tegangan tali atau dawainya dibagi dengan rapat masanya. Kemudian karena rapat masanya itu adalah M per L, maka kan kita substitusi nilai mu di situ. V sama dengan akar F dibagi mu, kan gini aslinya. Ini akan sama dengan akar dari F dibagi M bagi L, kan sama dengan akar dari, nah kalau matematikanya ini kan jadi L nya jadi ke atas nih, F dikali L per M, maka ini akan jadi rumus yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gelombang bunyi pada dawai. Ya, contoh dawai yang menghasilkan gelombang bunyi ya itu adalah gitar gitu misalnya, kemudian kecapi dan yang lain-lain. Bagaimana menentukan frekuensi gelombang bunyi pada dawai? Kita perhatikan dulu bentuk gelombangnya gitu. Nah, karena dawai diikat pada ujung-ujungnya, kita flashback lagi ke materi sebelumnya, bahwa kalau ujung dari dawai itu diikat, maka di ujung dawai tersebut, ini ujung dawainya, maka di ujung sini itu akan terbentuk simpul. Gelombang paling sederhana yang dihasilkan oleh dawai dan frekuensinya paling rendah adalah bentuknya kayak gini. Di sini simpul, di ujung sini simpul, ujung sini simpul, maka pola paling sederhananya kayak gini, kayak bibir doer. Ini frekuensi terendah ini dinamakan frekuensi nada dasar, atau sering disebut juga harmonik pertama gitu. Kemudian frekuensi berikutnya adalah nada atas pertama, polanya lebih
lebih ribet dari gelombang yang pertama. Jadi kalau kita liatin di sini tetap simpul, di sini tetap simpul, tapi pola gelombang yang terbentuk jadi kayak gini. Berapa frekuensinya? Kita hitung aja sekarang. Kita lihat di gambar pertama ini. Di situ kan dalam satu dawai terbentuk setengah gelombang kan, L-nya sama dengan setengah lambda. Jadi L-nya sama dengan setengah lambda. Maka lambdanya adalah 2L kan. Nah, F0-nya itu frekuensi nada dasarnya kan sama dengan V dibagi lambda. Maka ini akan sama dengan V dibagi dengan 2L. Atau akan saya tulis sebagai 1 kali V per 2L. Kita lihat nada atas pertama. Di sini kan terbentuk satu gelombang tuh, satu bukit satu lembah. Maka L-nya sama dengan lambda. Sehingga frekuensi nada atas pertamanya itu sama dengan, kan kita balik ke rumus tadi, dia adalah V bagi lambda. Ini akan sama dengan V dibagi dengan L, atau sama dengan 2 dikali V per 2L. Selanjutnya kita lihat nada atas kedua nih. Di situ terbentuk 1 lambda ditambah setengah lambda. Jadi yang terbentuk di situ pada panjang L itu adalah 3 per 2 lambda. Sehingga lambda akan sama dengan 2 per 3L. Kita hitung frekuensi nada atas keduanya, itu akan sama dengan V dibagi dengan berapa ini? 2 per 3L sama dengan 3V per 2L. Kita lihat polanya, 0 akan menghasilkan 1, F1, 2, F2 menghasilkan 3. Sehingga jika ditanya berapakah frekuensi nada ke N-nya, maka F ke N-nya itu maka F ke N-nya akan sama dengan, lihatin polanya, 0 menghasilkan 1, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, 3 pasti menghasilkan 4. Sehingga jika F ke N itu akan sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. Inilah persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan frekuensi yang dihasilkan pada dawai. Kita lanjut. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pipa organa. Pipa organa ini adalah alat yang menghasilkan frekuensi dengan menggetarkan udara yang ada di dalam alat tersebut sehingga terjadi resonansi bunyi di situ. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena kesamaan frekuensi. Nah, contoh alatnya adalah ini. Saya lupa ini alat yang kita gunakan pas kita belajar musik pas SMP di zaman saya gitu. Ini kemudian yang berikutnya yang ini. Alat yang kedua adalah ini, klarinet. Oh ya, saya ingat, klarinet namanya. Klarinet. Kalau yang pernah nonton film kartun SpongeBob, ini sering digunakan oleh Squidward. Ya, benar, ini namanya klarinet. Oke, kita akan membahas frekuensi yang dihasilkan oleh pipa organa. Tapi harus kita ingat dulu bahwa pipa organa nanti akan kita bagi jadi 2 gitu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, pipa organa kita bagi jadi 2, yaitu pipa organa ujung terbuka. Pada kedua ujungnya terbuka. Di ujung sini terbuka, di ujung sini terbuka. Kemudian ada pipa organa tertutup. Salah satu ujungnya tertutup. Satu ujung di sini tertutup, satu lagi di sini terbuka. Dan harus kita ingat, jika ujungnya terbuka, maka pada ujung tersebut akan terbentuk perut gelombang maksudnya. Kemudian jika ujungnya tertutup, maka pada ujung tersebut akan terbentuk simpul. Kita lihatin di sini pada pipa organa terbuka, berarti pada ujung kiri dan ujung kanannya akan terbentuk perut.
Kemudian pada pipa organa tertutup, pada ujung kirinya akan terbentuk perut karena terbuka, di ujung kanannya akan terbentuk simpul karena ujung itu tertutup. Oke, kita akan lanjut bagaimana menghitung nada yang dihasilkan. Pada pipa organa terbuka kayak gini. Polanya sama seperti menghitung nada pada dawai sih sebenarnya. Kita lihat di situ, pola paling sederhana kita sebut nada dasar kan kayak gini nih. Jadi simpulnya di sini ada perut di sini, ada perut di sini, dan pola paling sederhana itu ya kayak gini. Sehingga L-nya akan sama dengan setengah lambda. Akibatnya lambdanya adalah 2L. Sehingga frekuensi nada dasarnya F0-nya sama dengan V per 2L. Selanjutnya kita lihat di situ, atau kita tulis 1 kali V per 2L nih. Selanjutnya nada atas pertama ya lebih ribet lagi. Kalau nada dasar kan di sini perut, di sini perut. Nada atas pertama nambah lagi di sini. Sehingga yang terbentuk di situ adalah satu gelombang kan. L-nya sama dengan lambda, maka lambdanya sama dengan L. Sehingga dari situ F nada atas pertamanya itu akan sama dengan V per lambda sama dengan V per L jadinya. Atau kita tulis 2V per 2L. Selanjutnya ya bisa kita tebak dia akan menjadi F2-nya akan sama dengan ini 1, ini 2. Maka berikutnya akan menjadi 3 kali V per 2L. Gampang kan? Sehingga kalau kita ngomong secara umum, F ke N-nya ya sama dengan rumus pada dawai kan. Fn-nya akan sama dengan N tambah 1 dikali V per 2L. Ini. Selanjutnya kita lihat di pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup harus kita ingat di sisi kirinya atau di sisi yang terbuka itu akan ada perut, di sisi yang tertutup akan ada simpul. Jika kita lihat nada dasarnya, pola paling sederhana yang terbentuk di situ adalah seperti ini. Ini adalah 1/4 lambda. Ingatin yang ini nih. Saya gambar di sini aja. Ini satu gelombang kan. Kalau dari simpul ke perut kan ke sini, itu kan 1/4 lambda kan. Sehingga L-nya sama dengan 1/4 lambda. Maka F0-nya disebut F0 atau nada dasarnya, frekuensi nada dasarnya akan sama dengan V bagi lambda sama dengan V dibagi 4L nih. Dengan cara yang sama kita akan dapat polanya kayak gini. Maka ini sama dengan 3/4 lambda dan lambdanya akan menjadi 4/3L. Sehingga frekuensi nada atas pertamanya akan sama dengan V dibagi 4/3L sama dengan 3 dikali V per 4L. Kita lihatin polanya, ini sama dengan 1 kali V per 4L. Kita lihat lanjutin ke nada atas kedua. Ini simpul nih. Tadi ada 3/4 lambda, maka sekarang akan menjadi ini 1 lambda dari perut ke perut, 1 lambda ditambah 1/4, berarti 5/4 lambda kan ini. Maka lambdanya adalah 4/5L, sehingga frekuensi nada atas keduanya akan sama dengan V dibagi 4/5L sama dengan 5 dikali V per 4L. Kita lihatin sekarang polanya 1, 3, 5. Maka jika ditanya berapakah frekuensi nada atas ketiga, langsung aja kita hitung mulai 1, 3, 5. Maka berikutnya pasti F ketiga pasti sama dengan 7 dikali V per 4L. Jadi polanya adalah kelipatan ganjil gitu. Untuk mendapatkan kelipatan ganjil berarti kita cari rumus umumnya. Fn-nya akan sama dengan 2N ditambah 1 dikali V per 4L. Kayak gini. Bener ya? Dan untuk menghasilkan ganjil F0 misalnya kita masukin 2 kali 0 tambah 1, 1. F1 2 kali 1 tambah 1, 3 kan, berarti polanya 1, 3, 5 dan seterusnya gitu. Oke, saya pikir
cukup video untuk hari ini. Materi berikutnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini jika kalian menganggap video ini bermanfaat, dan jangan lupa membagi ilmu yang kalian dapat ke rekan-rekan yang lainnya dengan mengklik tombol share. Sampai jumpa lagi di Fisika Isi.